Kabar semuanya. Oke, selamat belajar ya teman-teman semua. Salam profit. Oke. Oke, semoga koneksinya hari ini lancar, semoga koneksinya bagus teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan semuanya ya. Hari ini kita mau belajar tentang analisis teknikal ya. Jadi kita mau belajar tentang kelanjutan dari materi analisis teknikal yang sebelum-sebelumnya pernah saya bawakan. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang indikator. Sebenarnya kalau bicara tentang indikator tuh ada banyak banget indikator ya, bahkan ada ratusan indikator, cuman kita akan fokus pada indikator yang benar-benar kita perlukan saja, pada indikator yang benar-benar kita pakai aja gitu. Karena pada masa saya dulu masih pemula, semakin banyak indikator itu kayaknya wah kita cari indikator yang terbaik gitu, tapi ternyata semakin banyak indikator malah pusing ya. Oke, jadi saya akan mulai sebentar lagi. Saya mau nyapa teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi. Saya mau sapa dulu teman-teman semuanya ya. Kolom chat aku nyalakan dulu. Suara saya udah bisa terdengar dengan baik? Morning everyone. Wah, dari Korea. Oke, thank you so much semuanya. Misalnya gemukan, waduh. Oke. Aku matiin chatnya ya. Aku matiin chatnya ya. Nanti siang ada seminar untuk beginner ya, itu talk show aja untuk beginner, sangat-sangat pemula sekali. Terima kasih, saya matikan chatnya, saya akan mulai. Share my screen. Oke. Mengenal indikator analisis teknikal. Nah, sebelumnya teman-teman yang masih pemula mungkin bingung ya, apa sih analisis teknikal itu? Analisis itu ada dua macam, ada tiga macam sebenarnya. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Nah, kalau bicara tentang analisis yang ketiga, namanya adalah analisis kuantitatif. Nah, itu udah beda cerita lagi gitu ya. Jadi kalau analisis fundamental fungsinya adalah untuk memilih perusahaan buat diinvestasi dalam jangka panjang. Serta kalau menentukan timingnya berdasarkan valuasi. Valuasi yang bagus adalah ketika PE ratio atau PBV ratio-nya terdiskon di bawah standar deviasi -1 ya selama 5 tahun terakhir. Jadi ini rata-rata 5 tahun, kemudian standar deviasi -1, nah itu di bawahnya itu. Dan kemarin di bulan Maret, di bulan September itu banyak banget saham-saham yang kayak gitu. Sekarang pun masih ada beberapa saham yang seperti itu ya. Jadi saya rangkum aja beberapa yang masih murah, valuasinya tuh antara lain sektor batu bara, kemudian properti dan retail. Properti dan retail, kemudian konstruksi juga masih cukup murah ya. Terus semen itu juga masih cukup murah. Nah, kalau bicara tentang analisis teknikal, ini bicara tentang timing. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa saham ini naik, kenapa saham itu turun, kenapanya itu dijawab dengan fundamental. Tapi when masuknya itu kapan? Itu dengan teknikal. Nah, kalau investasi jangka panjang perlu nggak sih pakai teknikal? Perlu-perlu aja gitu. Karena meskipun valuasi murah, tapi harga kalau misalkan harga murah juga itu kan lebih baik gitu ya. Jadi contohnya sekarang ini untuk saham-saham properti valuasinya masih murah. Misalkan CTRA valuasi masih murah. Tapi secara harga dia udah di resisten bahkan udah breakout. Jadi CTRA kalau masuk sekarang buat investing agak kurang oke, agak kurang pas gitu. Meskipun valuasi masih murah ya, tapi lebih cocok kalau masuk sekarang lebih ke trading gitu. Nah, sebaliknya ketika trading, apakah kita harus pakai analisis teknikal aja, nggak pakai fundamental? Ketika trading kita pakai analisis teknikal, tapi juga kita pakai analisis fundamental juga tuh dikit, lebih banyak ke teknikalnya. Palingan kalau fundamentalnya lebih pada sentimen-sentimen terbaru untuk trading. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman, terima kasih buat semua teman-teman dari Sekuritas yang sudah
mensupport acara ini ya. Ada dari Samuel, Sukor, Wintrako, FAC, CGS, Cipta dan MNC, BCA, Trimega, Erdika, Provindo, BNI, Victoria, Sekuritas Sinarmas, Mandiri, Philip Maybank, dan terima kasih juga buat Bursa Efek Indonesia for supporting us. Disclaimer, setiap saham yang kita bahas sifatnya adalah edukasi, bukan sebagai perintah beli atau jual ya, sebagai bahan pertimbangan, sebagai referensi, dan pastinya pasar saham adalah investasi yang mengandung risiko yang harus diantisipasi sendiri. Oke, nah teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi bicara tentang technical analysis. Kalau bicara tentang indikator itu sebenarnya merupakan prioritas yang paling akhir. Kenapa kita pakai technical analysis? Karena technical analysis ini mencerminkan, harga saham itu mencerminkan semua yang terjadi di market, baik secara fundamental, secara makro, secara kondisi apapun ya. Jadi minat beli dari investor asing, baik dari lokal, baik dari retail, institusi, semuanya itu udah tercermin di situ. Termasuk sentimen baik dari luar maupun dari nasional gitu ya. Contohnya beberapa hari yang lalu bond yield di Amerika itu naik, dan ketika bond yield di Amerika itu naik, itu juga berpengaruh terhadap harga saham, agak-agak terkoreksi sedikit. Tapi turunnya nggak terlalu dalam, jadi agak-agak stagnan gitu. Terus kemudian yang kedua, lebih objektif ya. Artinya apa? Karena patokan untuk technical analysis itu sebenarnya gampang. Yang pertama adalah tren, yang kedua volume, tiga volatilitas ya, itu aja, tiga itu yang paling penting gitu. Nah kalau tren saya bagi lagi bisa menjadi arah tren itu sendiri dan kekuatan tren atau momentum. Tapi kalau fundamental analisis itu faktornya sangat banyak sekali, dari makro, dari selain dari makro, terus kemudian dari sentimen untuk intermarket analysisnya sendiri, misalkan bond dengan saham, kemudian dengan mutual fund kayak gitu ya. Jadi intermarket analysis, kemudian dari sektoral analisisnya. Untuk tiap sektor itu hal-hal yang mempengaruhi berbeda-beda, dan kemudian industri analysis, dan baru kemudian masuk ke mikro ya, mikro analisis untuk ke perusahaan tersebut, laporan keuangan, bisnis model, kemudian manajemen perusahaan, dan valuasi. Jadi lebih banyak faktornya. Sehingga kalau buat pemula lebih mudah menggunakan analisis teknikal terlebih dahulu gitu. Nah, analisis teknikal ini juga bisa digunakan untuk semua instrumen. Sekarang kan yang lagi happening itu kan ini ya, cryptocurrency ya, BNB naik terus gitu. Ya, jadi teman-teman ini bisa digunakan untuk trading kripto juga, forex dan segala macam gitu. Jadi prinsipnya sama. Nah, analisis teknikal ini tidak hanya untuk trading jangka pendek saja, tapi juga bisa untuk jangka menengah dan jangka panjang, untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang. Salah satu cara yang paling sering saya lakukan adalah dengan melihat posisi harga saat ini dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya untuk investasi. Sama seperti kita melihat PE ratio dan PB band, kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya. Nah, ini sama, kita melihat juga untuk harga saham ini dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya tuh gimana. Gitu ya. Jadi contohnya yang saat ini yang lagi murah-murahnya tuh kayak GGRM, INDF, itu buat investasi juga sangat murah sekali. Meskipun geraknya agak-agak lambat karena ukuran perusahaan besar. Oke, sebentar. Saya mau cari stylus saya dulu nih buat korek-korek. Gimana stylus? Sorry ya. Stylusnya entah di mana. Ya, jadi kalau aku boleh perjelas di sini, teman-teman bisa. Nah, ini dia stylusnya ketemu. Oke. Ini kan checklist dalam melakukan analisis teknikal ya. Checklistnya kayak gini nih. Kita ngelihat cycle, trend, support resistance, pattern, candlestick. Nah, ini udah pernah saya bahas dalam SODV yang sebelumnya. Silahkan dicek di menu education, mtrade, dan juga ada di artikel-artikelnya. Jadi teman-teman bisa cek di ya, ntar saya kasih lihat ya. Ini biar loading dulu. Education.
Nah, ini masuk ke seminar di sini untuk SODV-nya, cari aja technical analysis, atau bisa juga lihat di sini, artikel technical. Ini udah diurutin dari 1 sampai bacanya dari TA1 sampai TA12. Oke. Oke, nah ini prioritasnya kemarin kita udah baca, kita udah bahas, dan yang terakhir yang saya belum tulis di sini adalah indikator. Indikator ya. Jadi indikator itu kita gunakan untuk melihat ini dan untuk melihat ini. Untuk melihat tren dan juga volume serta volatilitas. Jadi indikator bukan satu hal yang utama yang harus teman-teman pakai semuanya. Kita harus pilih-pilih. Contoh makanan sama ya, kalau teman-teman beli makan gitu. Beli makan, makannya terlalu banyak, menunya macam-macam, padahal misalkan satunya soto Pekalongan, yang satunya soto Kudus, kan mirip-mirip ya. Jadi malah mubazir, nggak kemakan, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi indikator tuh ada 4 macam ya. Yang pertama adalah indikator tren, kedua untuk menilai momentum, 3 volume, 4 volatilitas. Nah, tren dan momentum ini sangat berkaitan sekali. Basically semuanya sangat berkaitan sampai di sini ya. Nah, untuk tren sendiri ini untuk mengetahui arah saham ke depannya mau gimana, arah harga, bukan cuma saham. Arah harga tuh ke depannya mau gimana. Terus kemudian kalau momentum ini untuk mengetahui kekuatan ya. Ini untuk mengetahui kekuatan dari tren tersebut. Ini tren naiknya masih kuat nggak atau akan ada pembalikan arah. Terus kemudian volume. Volume ini juga sama untuk mengetahui kekuatan daya beli dan daya tekanan jual. Terus kemudian volatilitas tuh mau tahu seberapa aktifnya fluktuasi dia. Nah, kayak gini volatil, kalau kayak gini dia nggak terlalu volatile gitu. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misalkan satu saham itu sangat volatile, berarti kita harus sangat hati-hati. Bisa buat swing trading, tapi resikonya juga cukup tinggi, seperti yang terjadi di Januari akhir kemarin dan juga di Agustus akhir atau awal September. Oke, sekarang kita mau belajar dulu tentang indikator yang pertama, yaitu indikator yang menilai tentang tren. Nah, indikator yang menilai tentang tren ini, seperti yang saya bilang tadi, memberi kita informasi tentang arah market, atau seringkali disebut dengan oscillator ya. Kalau oscillator, ini posisinya di bawah window harga. Jadi ini chart, terus ini di bawah sini. Kecuali moving average. Kalau moving average ini bukan oscillator. Nah, ada moving average, ada parabolic SAR, kemudian ada moving average convergence, divergence. Nah, ini tuh nggak semuanya harus dipakai, teman-teman. Tapi kalau buat saya, yang wajib dipakai adalah moving average, karena ini adalah indikator yang sangat basic, yang sangat dasar sekali, dan dia menjadi satu indikator yang jadi patokan untuk pengembangan indikator-indikator technical analysis yang lainnya. Ya, jadi indikator sendiri merupakan alat bantu. Oke, terus kalau Ichimoku Kinko ini tidak terlalu efektif digunakan, jadi kita nggak akan bahas, dan ini agak-agak complicated buat teman-teman yang pemula di sini bisa mabok-mabok nih ya, kita bahas terlalu banyak gitu. Oke, sekarang saya akan bahas tentang moving average dulu. Moving average ini gunanya buat apa? Dia untuk memperhalus pergerakan harga. Jadi kalau pergerakan harganya dia naik turun kayak gitu, dia akan cari rata-ratanya secara dinamis tiap hari dan memperhalus pergerakan harga. Dan yang menarik, pergerakan dari garis line moving average ini kadang-kadang ini sangat dekat sekali dengan garis tren kalau kita tarik garis tren di harga saham ya. Jadi kadang-kadang sangat dekat sekali. Sebagai contoh seperti ini. Bentar ya.
Nah, ini contoh ya, ini Cetra. Ini Cetra, teman-teman, ini dekat dengan MA 100-nya. Berarti garis trendline yang ini cukup kuat nih. Terus yang ini, saya coba tarik garis trend di sini ya. Dari bawah sampai ini di sini, saya tarik di sini. Nah, ini dekat banget dengan MA 20-nya. Pas dia ditembus, ini juga ditembus. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak ngerti cara narik garis tren, pakai moving average 20 itu sudah mencerminkan untuk tren jangka pendeknya. Jangka menengah di moving average 50 dan jangka panjangnya di moving average 100. Ini sudah mencerminkan untuk tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk support resistennya jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, untuk moving average ini sifatnya sangat lagging sekali karena dia berdasarkan dari harga saham di masa lalu, penghitungannya sebenarnya semuanya juga berdasar harga saham di masa lalu. Cuman sifat dari moving average ini adalah mengkonfirmasi. Dia bukan sifatnya bukan memprediksi tapi mengkonfirmasi. Ya, jadi kita nggak bisa pakai satu indikator ini sendirian gitu. Kecuali kalau untuk beli dan simpan untuk jangka menengah setidaknya 6 bulan. Nah, itu Anda bisa kalau cuma mau pakai MA aja. Tapi kalau misalkan untuk jangka pendek, misalkan swing trading gitu atau nentuin breakout-nya lebih 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 cepat. Nah, itu harus pakai analisis secara harga, breakout harga. Oke, kemudian kita juga mesti lihat selain dari arah MA itu sendiri, kita harus melihat crossover. Nah, crossover ini dia agak-agak banyak terjadi false crossover ketika sideways. Aku akan jelaskan dengan gambar ya supaya lebih jelas ya teman-teman. Jadi fungsi utama moving average yang pertama adalah menentukan tren, yang kedua untuk menentukan kekuatan tren, yang ketiga untuk mengetahui support dan resisten. Support resisten apa? Teman-teman bisa langsung aja cek di analisis teknikal yang sebelumnya ada di konten edukasi. Nah, cara membaca moving average. Moving average kalau bergerak naik artinya tren menjadi semakin bagus. Kalau bergerak turun tren menjadi semakin jelek atau kurang bagus. Nah, sedangkan kalau terjadi satu perpotongan golden cross artinya apa? Golden cross ini artinya adalah MA kecil dia memotong ke atas dari MA besar. MA kecil memotong ke atas MA besar. Terus kemudian dead cross sama ini MA kecil dia memotong ke bawah dari MA besar. Cara mengingatnya mudah. Ya, kan kalau anak kecil yang benar tuh anak kecil digendong ya sama yang dewasa, sama orang yang lebih dewasa. Nah, sedangkan kalau di sini ini anak yang digendong nih jatuh gitu. Jadi kan nggak bagus, jadinya malah downtrend gitu. Istilah kata kayak gitu. Ini namanya golden cross, ini namanya dead cross. Nah, ketika masa sideways mungkin akan terjadi dead cross. Tapi setelah itu dia bisa terjadi golden cross. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Kita harus lihat kalau combine dengan analisis dari pattern itu sendiri, pattern dari candlestick seperti yang kita udah pelajari pada SODV sebelumnya di EM-Trade ya, di menu EM-Trade dan juga di artikel-artikel di EM-Trade. Ini contohnya teman-teman. Ini golden cross, ini adalah tanda permulaan dari tren naik. Tapi teman-teman perhatikan di sini. Bisa jadi si golden cross ini bisa jadi dia sinyal palsu loh. Kenapa? Karena ini masa sideways nih, perhatikan. Abis dead cross, dia sekarang golden cross. Ini dead, ini golden cross. Nah, konfirmasinya gimana? Konfirmasinya kita harus melihat pattern dari harga itu sendiri. Oh, ternyata benar di sini dia breakout. Berarti benar nih dia masuk ke uptrend. Nah, kalau untuk trader jangka menengah, ini boleh masuk dan hold jadi super trader. Jadi kalau pakai MA itu lebih ke arahnya super trader. Kalau swing trader masuk di sini agak-agak terlambat. Kalau untuk swing trader, cara pakai MA adalah dengan memanfaatkan MA ini menjadi support dan resisten. Ya, menjadi support dan resisten. Kalau Anda beli dan jual berdasarkan golden cross and dead cross, itu lebih cocok buat super tradernya gitu. Contohnya kayak gini. Jika kita memanfaatkan MA untuk swing trading, contohnya Anda bisa lihat di sini. Ini MA jatuh, menyentuh support di sini, kemudian dia mantul. Ya, ini buy on weakness di sini gitu. Kemudian jualnya di mana?
ya jualnya ini bisa pakai candle kayak yang kita pelajari pekan lalu. Jadi materi saat ini berkaitan dengan materi pekan lalu gitu. Ketika candle sudah mulai mengecil, itu swing trader udah mulai jualan gitu ya. Nah, kita naik lagi terus. Saya bersihkan dulu chartnya. Kita ulang lagi. Jika seorang super trader masuk di sini dengan konfirmasi di sini ya, berarti antara masuknya di poin 1 atau poin 2, jualannya di mana? Kalau dia cuma pakai MA, cara jualannya bisa jualan di sini ketika terjadi dead cross atau jualan di sini ketika garis MA ini ditembus ke bawah ya. Jadi tren jangka pendeknya dia udah mulai slowing down. Ini dia bisa sell. Gitu. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini ya, teman-teman bisa perhatikan ini terjadi dead cross, ini golden cross lagi. Nah ini masa sideways. Sideways itu definisinya apa sih? Sideways adalah masa di mana gunung dan jurangnya itu tidak ada yang higher high, lower high, tidak ada yang lower high, lower low. Bingung nggak? Aku ceritain gini biar gampang. Kalau uptrend itu harus gini. Ini gunung, ini jurang, ya kan? Nah, uptrend itu gunungnya harus lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya. Dan ya bukan atau ya, dan jurangnya harus lebih tinggi dari jurang yang sebelumnya, ya. Ini namanya uptrend. Sedangkan kalau downtrend itu adalah kondisi di mana gunung lebih rendah dari gunung yang sebelumnya dan harus ada dan jurang lebih rendah dari jurang yang sebelumnya. Ini juga jurang lebih rendah dari jurang yang sebelumnya. Ini gunung lebih rendah dari gunung yang sebelumnya. Tapi jika ada satu kondisi di mana high and low-nya random, contohnya kayak gini, ini high di sini dan di sini, ini nggak ada higher high. Di sini low-nya, ini sama. Ini kebetulan sama. Nah, ini juga sama. Ini masa sideways. Ini sideways-nya rapi. Ada model sideways yang kayak gini. Ini dia membentuk gunung yang lebih tinggi, tapi dia jurangnya lebih rendah. Nah, kayak gini, ini ada sideways ya kayak gini, jurang ini gunungnya lebih rendah, tapi gunungnya lebih tinggi dari yang nih. Aku kasih contoh ya. Ini gunung lebih tinggi, terbentuk higher high, tapi di sini lower low dibandingkan ini. Nah, ini dia terbentuk lower high, gunungnya lebih rendah, dan di sini terbentuk higher low. Semoga paham. Nah, intinya pada masa sideways adalah masa random. Jadi gimana caranya kita menggunakan MA pada masa sideways? Nggak bisa digunakan pada masa sideways. Kita lebih antisipasi dengan cara kita melihat pergerakan dari pattern itu sendiri. Mesti gambar support dan resistannya. Dan juga nanti bisa diakalin dengan MACD. Oke, rumus dari moving average. Rumus dari moving average. Moving average ini rumusnya sangat sederhana sekali. Dia menggunakan arithmetic mean atau rata-rata selama periode tertentu ya. Jadi arithmetic mean atau rata-rata selama periode tertentu. Contohnya adalah gelap ya. Sorry. Contohnya adalah kalau misalkan rata-rata 20 hari, berarti dia akan ambil harga penutupan selama 20 hari terakhir. Terus kayak gitu terus tiap harinya. Dinamis. Ada dua macam, sebenarnya ada dua macam MA, yaitu simple moving average, dan satu MA lagi yaitu exponential moving average atau weighted moving average. Nah, perhatikan di sini. Exponential moving average atau weighted moving average kayak gini teman-teman, perhatikan ini ya. Bedanya apa sih? Kalau simple moving average benar-benar rata-rata secara aritmetik, tapi kalau weighted moving average dia memperhatikan bobot. Dia memperhatikan bobot dan juga menggunakan rumus dari standar deviasi itu sendiri ya. Jadi menggunakan rumus eksponensial dari moving average kayak gini rumusnya, dan Anda nggak perlu pikirin ini. Biarkan sistem yang menghitung untuk kita. Bedanya apa? Bedanya kalau menggunakan moving average secara simple dan juga secara eksponensial atau weighted, itu kalau weighted itu biasanya akan lebih dekat ke harga. Dia lebih sensitif secara informasi, itu lebih sensitif informasi harga. Jadi lebih dekat ke harga.
But anyway, teman-teman, ini bedanya nggak terlalu jauh, nggak terlalu signifikan. Kita pakai yang simple aja. Kita pakai simple moving average aja. Ya, karena plus minus juga. Contoh di sini, saya kasih lihat di sini. Ini weighted MA-nya, dia pas kena di sini terus mantul. Wah, akurat ya, akurat. Ternyata sampai di sini, teman-teman, ini ditembus, breakdown nih, tapi balik lagi. Nah, di sini yang lebih akurat ternyata sih simple moving average. Kena di support, mantul lagi. Jadi, karena beda-beda tipis, kita memutuskan pakai simple moving average dengan pertimbangan justru karena dia tidak terlalu sensitif. Kalau dia terlalu sensitif, malah jadi noise-nya semakin besar gitu. Oke, terus kemudian kita akan belajar tentang indikator momentum ya, indikator tentang tren. Yang kedua yaitu MACD, Moving Average Convergence Divergence. Sifatnya lebih leading, lebih prediktif, memberikan signal beli dan jual itu lebih awal daripada si moving average itu sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau mau perhatikan di sini ya, si MACD ini dia bisa kasih tanda reversal lebih dini juga, lebih awal. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah MA, ini MACD gitu. Cara membacanya sangat simpel sekali. Sebenarnya dua garis ini, dua line ini merupakan garis MA juga. Ini contohnya MA12 dan MA26 di sini eksponensial. Nah, dia hitung selisihnya. Selisihnya dia hitung. Kalau lagi golden cross, maka akan selisihnya pasti angkanya positif. Jadi timbul histogram positif warna hijau. Tapi kalau lagi dead cross akan timbul secara selisihnya itu negatif. Jadi warna merah di bawah ini. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada satu golden cross di bawah. Ini ada golden cross. Ini sudah menunjukkan satu signal beli di moving average-nya. Tapi di MA baru muncul signal di sini. Inilah yang disebut dengan leading atau prediktif. Ini sifatnya confirming ya. Ini sifatnya confirming. Biasanya kalau kayak gini, kalau ada kayak gini, saya akan selalu bandingkan dengan support dan juga resisten. Oh, saham ini di dekat area support. Perlu nggak kita mix dengan fundamental? Kadang-kadang saya perlu melihat fundamental juga. Kalau perusahaan ini prospeknya bagus di masa mendatang, contohnya sektor properti yang banyak sentimen positif, terus di September kemarin sentimennya lebih ke arah omnibus law dan juga valuasinya super murah banget, plus teknikalnya sangat murah, itu biasanya kita akan berani untuk masuk lebih banyak untuk investasi kayak gitu. Dan sekarang yang saya lihat lagi super murah banget tuh ya, kembali lagi kalau ke analisis saham-saham seperti ICBP, Indofood, GGRM, dan juga HMSP. Tapi harus sabar, memang gerakannya agak-agak slow gitu. Oke, teman-teman sekarang perhatikan di sini. Ya, ini udah dead cross duluan. Nah, ini moving average-nya belum dead cross. Wah, kalau gitu jangan pakai moving average dong. Jangan berpikir seperti itu maksud saya, karena penting sekali kita menggunakan moving average sifatnya sebagai confirming gitu ya. Confirming itu artinya nggak terlalu banyak signal palsu gitu. Jadi perhatiin di sini, ini ketika masa sideways pun sebenarnya si MA juga terjadi banyak, MACD terjadi banyak perpotongan juga ya, tapi perpotongannya ini agak-agak dikit gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ketika terjadi masa sideways, MA-nya kan deketan semua. Ini biasanya histogramnya juga kecil-kecil gitu. Nah, yang menarik adalah signal belinya itu kapan? Signal belinya adalah kalau dia udah benar-benar turun banget, si MACD-nya ini udah turun banget ya, di bawah banget, dan ini terjadi golden cross-nya di bawah. Ya, ini di bawah minus 100, ini terjadi satu golden cross di sini. Sama seperti ketika kita melihat grafik PBV juga ya, dan juga PE ratio. Ini rata-rata, ini di bawah standar deviasi gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Demikian pula dengan resistennya. Nah, kalau misalkan MACD ini udah di atas banget, dead cross-nya, nah itu yang diwaspadai untuk satu tanda jual, sell signal. Jadi kalau dead cross-nya di tengah-tengah histogram kayak gini, di dekat histogram 0, ini artinya masih sideways. Nah itu nggak terlalu kuat signal beli jualnya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya perlu ingatkan bahwa indikator MACD ini sifatnya pelengkap saja. Jadi yang terpenting kita perhatikan adalah harga dan volume. Jadi yang di atas.
harga, volume. Harga itu kita melihat dari pattern, chart pattern, dan juga candlesticks. Kemudian kita lihat dari indikator MA juga dan indikator volume. Ya, nih. Kemarin kita udah nyicil untuk indikator volume ya, last week ya. Oke, nah MACD kita melihat MACD ini dia punya perbandingan dengan harga gimana bentuknya? Ada divergensi seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Ini di harga saham dia membentuk satu, kalau kita tarik garis dia membentuk arah turun. Tapi ketika di sini MACD-nya dia mulai membentuk satu pola naik. Ini sebenarnya mulai tanda reversal dan harus tetap dikonfirmasi dengan breakout dari harga itu sendiri ya. Jadi analisis support resisten juga dengan analisis pattern juga. Ini ada triple bottom di sini gitu. Ini bullish divergen, terus kemudian ini ada bearish divergennya. Perhatikan ini harga saham naik, kemudian ini MACD-nya dia turun. Nah, ini be very careful. Kalau udah kayak gini, ini artinya dia sudah pelemahan tren. Ya, trennya udah mulai slowing down, bisa turun, bisa tanda untuk terkoreksi. Tapi jangan dijadikan patokan, jangan dijadikan harga mati gitu. Yang terpenting tetap prioritasnya harus melihat di sini harga dan juga volume transaksi gitu. Jadi buat saya sih signal yang paling cepat untuk melihat kejatuhan satu harga distribusi adalah ketika pada satu hari candle itu jatuh di luar kebiasaan, misalkan saham itu biasa berfluktuasi dengan naik turunnya 3%, tahu-tahu dia turun 7%, volumenya besar. Nah, itu yang kita harus waspadai. Berikutnya, kita mau belajar tentang momentum indikator, tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu di kolom question, semoga cukup jelas, boleh dijawab teman-teman. Morning everyone. Udah cukup jelas nggak ya? Cici kalau lihat dari MA seperti itu, kenapa Cici selalu suruh masuk ICBPN Food gitu ya, sedangkan trennya masih turun. Nah itu, saya makanya dari itu tadi di depan banget itu saya udah bahas, pas di awal banget saya buka SODV, Ibu Suryani, itu saya sudah bahas bahwa ada prioritas di dalam melakukan analisis. Ketika Anda melakukan analisis untuk investasi jangka panjang, maka yang dijadikan prioritas adalah, aku gambar aja ya bagannya ya, sebelum kita jalan terlalu jauh. Ini ada investing, ini ada trading. Nah, ini sangat penting sekali. Saya bilang hari ini bahwa indikator itu merupakan faktor yang paling kecil. Jadi ini ada hierarkinya. Investasi yang terpenting adalah harus melihat analisis fundamental dulu. Fundamental yang dilihat apa? Ini forward looking, saya singkat aja ya, forward looking, dan juga valuasi. Ini paling penting banget. Forward looking dan juga valuasi. Jadi kalau ICBP, Indofood, GGR, MHMSP, ini arahnya kita melihat secara bisnis model dia. Ini kalau perusahaan-perusahaan tersebut defensif dan pastinya nanti juga akan diburu oleh big fund juga ketika saham-saham yang siklikal udah mulai kemahalan, udah mulai tinggi, valuasinya mereka sangat murah. Jadi prioritasnya ini. Baru kemudian price. Dilihat price-nya. Wah, price-nya dia sangat diskon sekali. Jadi kacamatanya beda. Ini namanya strategi value investing. Sedangkan kalau Anda menggunakan buy with moving average, ini namanya trend trading. Trend trading mesti harus dipahami, pahami dasar-dasarnya dulu ya. Jadi trend trading itu artinya apa? Ini gini, ini cycle, makanya ngelihat edukasi harus secara sistematis. Sampai saya buat M-Trade itu benar-benar semua edukasi saya tulis, kita sama-sama tulis pakai artikel, video itu dikasih nomor urut. TA itu dinomorin. Nah, itu tadi ada yang belum dinomorin, tolong coach dinomorin ya, yang postingan terakhir di TA berapa, nomornya terakhir pastinya. Ya, ini
siklus besar. Ini saya balik lagi ke materi last week gitu. Jadi tadi pagi saya nggak bahas karena asumsi saya teman-teman udah ikut yang pekan lalu atau udah nyimak yang pekan lalu. Ini cycle besar. Value investor masuk di sini. Ketika Anda semua belum sadar bahwa saham itu volumenya bakalan naik, trennya bakalan naik. Ketika retail masih nggak suka dengan saham tersebut, ini si value investor masuk. Dan saya yakin sekali value investor udah mulai ngincer saham-saham seperti GGRM. Nah, ini juga untuk investasinya lebih dari 1 tahun gitu. Kemudian kalau harga saham sudah naik di sini, ini masuk stage 2. Nah, disinilah trend trader ini masuk. Super trader, swing trader ini mulai masuk di sini. Disinilah trend trader mulai menggunakan MA dan lain-lain. Semoga paham. Jadi saya kasih petunjuk untuk Anda belajar dulu. Anda belajar dulu, nomor 1 banget sebelum masuk ke analisis teknikal, checklist yang Anda harus pelajari di IM Trade adalah pemula. Anda harus belajar dulu tentang ini. Tolong dinomorin juga ya coach ya. Jadi artikel yang terakhir keluar dikasih nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi investor 1, Anda harus paham dari sini dulu mengapa investasi saham, terus investasi versus trading ini sangat penting sekali. Nomor 3 ini penting banget dilihat, dan bahkan harusnya ada videonya juga di sini. Kalau belum ada, coach tolong diupload, video investor naikin ke sini, masukin kategori pemula. Oke. Ya. Atau mungkin udah di sini kali ya. Saya coba cek. Seminar investor. Oh, nggak ada, belum dinaikin. Ya, baca artikel dulu, oke? Jadi mesti paham dulu perbedaan investor dan trader. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, tadi share screen, whiteboard. Nah, tadi di sini ini kan dibedakan jadi investing dan trading. Investingnya value investing, tradingnya trend trading. Oke, sekarang kalau kita mau gunain analisis teknikal, ini ada hierarkinya juga gitu. Ada hierarkinya juga. Technical analysis itu yang dilihat adalah cycle dulu. Ini kita lagi dalam posisi di mana? Di sini, di sini, di sini atau di sini. Trend masih berkaitan dengan cycle, ini sideways uptrend, sideways downtrend, dan kemudian baru candlesticks. Ya, baru terakhir indikator-indikator tuh untuk melihat semua ini sebenarnya, untuk membantu kita. Ini semua harus dikombin dengan analisis volume. Perhatikan ketika saya nulis ini, indikator yang macam-macam tambahan itu prioritinya di bawah, alat bantu aja. Jadi jangan dijadiin patokan atau harga mati. Oke, nah ini sekarang kita akan belajar tentang momentum indicator. Momentum indicator fungsinya untuk menentukan kekuatan tren, atau kita bisa cek kapan sih tren itu akan berbalik arah, dari downtrend jadi naik, dari uptrend jadi downtrend, kayak gitu. Oke, kemudian perhatikan teman-teman di sini, ini ada yang pertama indikator RSI, stokastik, dan ADI, Average Directional Index gitu, atau ADX gitu ya. Nah, kita jarang banget pakai indikator seperti ini. Kenapa? Karena kita lebih banyak fokus pada analisis harga dan volume yang kita lihat lebih cepat kasih signalnya gitu. Oke. Kita lihat untuk RSI ya, RSI sendiri saya langsung aja ke cara pakainya biar teman-teman ngerti. Ini dipasang di bawah, ini termasuk indikator yang disebut dengan oscillator. Jadi kalau udah pakai MACD, kita nggak pakai RSI lagi, karena nanti bisa jadi mubazir ya. Oh, share screen-nya belum, sorry. Oke, ya jadi momentum indikator, saya ulang lagi, kita pakai MACD, kalau udah pakai MACD kita nggak pakai RSI gitu. Oke, terus kita lihat untuk RSI. Ini indikator, tinggal dipasang aja di bawah, nggak usah dipikirin cara ngitungnya gimana. Intinya adalah kalau dia di bawah angka 30, ini artinya murah, di atas 70 mahal.
Di bawah 30, even di bawah 20 ini udah oversold, artinya waktunya wah ini murah banget nih kalau mau beli. Terus kalau di atas ini artinya mahal. Tapi jangan serta-merta indikator osilator di bawah 30 itu langsung dihajar beli. Ada faktor-faktor yang lainnya. Faktor secara teknikal, apakah dia sudah ada tanda pembalikan arah, ini pola double bottom. Faktor secara likuiditas, apakah dia volumenya ada. Kemudian faktor secara fundamental, apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dan diminati oleh big fund. Kalau nggak ada big fund yang suka, ya nggak ada yang tertarik, dia kayak gini, osilator murah, bakalan turun terus, dan bakalan semakin murah terus. Kayak gitu. Jadi bakalan di bawah terus gitu. Jadi teman-teman jangan cuma melihat satu indikator aja. Oke. Nah, kemudian sama halnya di sini, ketika indikator ini sudah di atas angka 70, bukan berarti terus malah jadi, wah udah di atas 70, jualan nih. Perhatikan, ketika ini di atas 70, ini malah baru breakout loh secara trennya. Jadi ini sebenarnya cuma menunjukkan kekuatan tren. Ketika dia naik, ini trennya semakin kuat, cuman harus tetap dikonfirmasi. Ini baru breakout, kalau Anda ngikutin RSI buat jualan, sayang banget gitu. Terus kemudian ini dia naik terus, ya, dia mulai agak-agak turun di sini. Nah, ini RSI-nya dia mulai turun dari angka 80, sorry, ini 70 nih, sekitar 70 60 nih di sini. Ya. Ini RSI ya, di 70. Turun di sini baru jual. Sekali lagi harus konfirmasi dengan tren, garis tren ataupun moving average. Oke. Nah, ini RSI sama halnya dengan MACD. Kalau Anda lihat harga saham turun tapi RSI-nya mulai naik, ini berarti mulai ada tanda reversal. Sebaliknya ketika RSI-nya nggak ada ya, yang kebalikan nggak ada ya. Sebaliknya jika harganya naik tapi RSI-nya di bawah malah turun, ya, ini tanda dia mau jatuh gitu. Oke. Nah, terus ini bullish. Kalau ini tanda-tanda masih bullish, ini RSI di atas 70 tuh artinya uptrend-nya sangat kuat sekali. Uptrend sangat kuat sekali, jangan serta-merta dijual. Ini dia baru breakout malam. Di posisi ini, dia baru naik ke 70, baru breakout gitu. Oke, terus kemudian teman-teman, ini fungsinya berarti RSI hanya untuk tanda aja ya. Ini trennya masih kuat atau enggak gitu. Terus kemudian kita lihat, oh ini contoh yang tadi saya mau kasih lihat ya. Ini divergensi, turun, ini naik, ini tanda dia mau reversal, terus kemudian ini naik, ini turun, ini dia tanda mau reversal ke bawah, bearish divergence. Nah, stokastik cara pakainya mirip juga nih dengan RSI. Nah, bedanya apa? Dia ada dua line. Nah, kalau di atas 80 atau di atas 70, itu artinya trennya kuat gitu, uptrendnya kuat. Di bawah ini berarti trennya lemah gitu. Di bawah angka 20 itu cenderung oversold, di atas angka 80 cenderung overbought. Tapi sekali lagi jangan pakai ini buat sekedar pakai ini buat beli dan jual ya. Swing trading bisa nggak? Kalau buat saya sih terlalu banyak noise ya, terlalu banyak noise, artinya terlalu banyak signal palsu gitu. Dan nanti tradingnya juga jadi cepat banget. Harus konfirmasi sekali lagi dengan menggunakan harga. Nah, ini kebetulan pas. Ini di bawah, kemudian ini di atas. Cuman kan dalam perjalanannya belum tentu dia langsung naik ke sini. Bisa jadi ini naik turun dan malah turun lagi gitu. Jadi kita harus perhatikan tren juga. Ketika masa sideways jangan terlalu banyak trading. Ya, jadi kalau di bawah kayak gini, seandainya perusahaan ini valuasinya murah dan juga secara fundamental bagus, ini justru bisa dimanfaatkan untuk masuk untuk investing gitu. Nah, ini bearish divergence-nya. Kemudian ini bullish divergence kayak yang tadi saya ceritain ya. Terus kalau untuk harganya sendiri, untuk crossover-nya sendiri teman-teman artinya sama. Ini kalau memotong ke bawah artinya dead cross, artinya bearish. Kalau memotong ke atas ini artinya bullish ya. Bearish itu turun, bullish itu signal beli gitu.
Nah, kemudian indikator berikutnya untuk mengukur kekuatan dari tren adalah ADX and DMI. Nggak usah tahu dipikirin cara menghitungnya gimana. ADX ini didapat dari DMI. DMI didapat dari mana? DMI ini dapat dari pengembangan dari moving average juga. Tujuannya apa? Dibuat DMI ini untuk mengurangi signal palsu. Saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh aja. Jadi penghitungan dari indikator ADX ini merupakan penambahan dan pengurangan dari DMI. Ini contohnya kayak gini. Ini DMI-nya. DMI atas, ini DMI bawah. Nah, ini dikurangin. Nah, kan dia naik nih, lebih tinggi yang DMI positif. Jadi ADX-nya naik. Garis yang pink ini ADX. Ini perhatikan. Kita ambil jadi satu garis ADX, jadinya kayak gini. ADX-nya. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau misalkan DMI negatifnya lebih tinggi daripada DMI positif, DMI negatif itu yang oranye lebih tinggi daripada DMI positifnya, ini kalau dikurangkan, pastinya hasilnya jadi akan negatif dong, maka ADX-nya jadi turun. Nah, ini jadi kekuatan trennya agak-agak melemah, kayak gitu. Ini kekuatan trennya dia mulai naik lagi, ini mulai tinggi lagi, cara ngebacanya juga sama. Di bawah 20 artinya trennya udah mulai slowing down. Di atas 40 atau di atas 60 ini trennya masih kuat ya. Jadi ini salah satu contoh untuk melihat tren. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak semuanya harus digunakan. Bahkan kita tidak menggunakan ini setiap hari. Kadang-kadang aja saya ngintip-ngintip tapi jarang ya. Oke, kemudian kita masuk ke indikator volume yang last week udah saya bahas, yaitu price volume analysis. Jika harga naik, volume naik, confirm. Harga turun, tapi volumenya tinggi, confirm jatuh dia. Kalau harga turun, volume kecil, dia tanda reversal, tanda pantulan. Harga naik, volumenya turun, itu tanda pantulan ke bawah. Nah, teman-teman, ini udah saya jelasin lengkap banget, satu sesi khusus di SODV pekan lalu, boleh dilihat ya. Jadi tentang, ini ngulang banget, kalau saya ceritain lagi sama persis, tentang indikator OBV dan juga indikator akumulasi distribusi. Khusus SODV pekan lalu kita ngebahas tentang akumulasi distribusi dan juga indikator volume. Nah, sekarang saya mau bahas tentang indikator yang mengukur volatilitas. Volatilitas itu artinya naik turunnya harga saham. Satu indikator yang terpenting untuk kita gunakan adalah indikator Bollinger Band. Nah, teman-teman nggak usah pusing nih, cara pakai Bollinger Band gimana? Cara pakai Bollinger Band ini simpel banget, tinggal dipasang aja Bollinger Band. Taunya gini, kalau misalkan si ininya melebar, band atas dan band bawah melebar, itu berarti volatilitas harga naik. Volatility tinggi. Tapi kalau bandnya mulai belok ke bawah, ini berarti volatilitas sudah mulai turun. Jadi trennya dia udah mulai agak-agak sideways gitu ya. Bukan sideways sebenarnya, naik turun harganya itu tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau misalkan sideways tapi dia naik turunnya kayak gini, tinggi, maka bandnya juga semakin lebar gitu. Nah, terus yang garis tengah ini adalah garis MA20. Maka dari itu saya bilang moving average itu penting karena ini banyak digunakan pengembangan dari sini gitu. Nah, ada yang bilang lagi band atas itu bisa jadi resisten, band bawah jadi support. Tapi be very careful karena grafik ini line untuk band atas dan band bawah seperti halnya moving average, dia sifatnya sangat dinamis, bergerak sangat dinamis. Jadi yang lucu gini, kalau moving average ini kan ditembus naik turun, ya udah kan nggak terlalu ngikutin kan. Ini kalau harga naik, dia akan ikut naik. Jadi misalkan kayak gini nih, ini band atas. Contoh ya, saya bersihin. Ini band atas. Perhatikan. Ini naik kan? Wah, udah kesentuh, kena resisten. Di sini kena resisten, jualan, masih naik lagi. Ini kena resisten lagi, jualan, masih naik lagi, kayak gitu. Terus gimana dong solusinya? Solusinya ya dengan menggunakan analisis candle.
harus combine dengan analisis candle. Nah, kita nggak minta Anda untuk melakukan analisis gitu profound. Itu tugasnya IM Trade, itu tugasnya kita yang kasih tahu Anda beli dan jual. Ini ilmu ini hanya untuk melengkapi pemahaman Anda. Sebagai contoh di sini, ini udah kena band atas terus 1 2 3 4 5. Nah, ini keluar candle merah di sini, berarti jualan di sini. Ini jualan bukan karena dia kena band atas, tapi dia jualan karena dia keluar candle merah. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi harus dikombin dengan analisis yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang cycle, trend, kemudian candle. Kemudian ya ada banyak indikator yang lainnya, tapi saya rasa kalau saya terlalu banyak jelasin, teman-teman jadi bingung, dan saya belum bahas tentang market update hari ini. Saya akan bahas tentang market update ya. Jadi di Amerika COVID-19-nya udah mulai agak-agak slowing down, dan ini mungkin efek positif dari vaksinasi juga, dan ini membawa US retail sales-nya naik 5,3% di Januari. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Naiknya sangat cepat sekali, sangat bagus sekali gitu. Kemudian untuk stimulus lagi masih dalam proses diskusi, dan kita menanti stimulus itu di bulan Maret. Sekarang ini sentimennya di market masih minim katalis, jadi masih agak-agak sepi. Jadi teman-teman sabar dulu semuanya, sabar dulu semuanya. Nanti peta IHSG saya akan kasih lihat juga buat teman-teman. Untuk jobless claim ini agak naik lagi di Amerika untuk jangka pendeknya, tapi ini untuk hariannya. Tapi kalau untuk bulanannya dia masih turun ke bawah untuk beberapa bulan terakhir. Nah, ini yang terjadi beberapa hari kemarin tanggal 16 Februari. Ini 10-year Treasury yield untuk bond ini naik dalam 3 bulan terakhir. Biasanya berbanding terbalik dengan saham. Kalau bond yield naik, sahamnya turun gitu. Oke, terus perhatikan ini naik terus, jadi bisa agak-agak slowing down di US, kecuali nanti stimulus dikeluarin gitu. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri, untuk active case COVID-19 dan juga tingkat kematiannya udah mulai agak-agak slowing down juga ya, udah mulai menunjukkan satu high di sini, udah bagus. Semoga dia nggak konsolidasi terus breakout lagi. Semoga hanya begini ya. Nah, terus teman-teman saat ini pemerintah juga tidak hanya mendorong untuk masyarakat yang kalangan menengah ke bawah aja, yang kalangan ekonomi bawah, tapi juga mendorong untuk middle up-nya, ya UMKM didorong, kemudian kemarin dikasih keringanan untuk DP perumahan, DP mobil, supaya orang-orang belanja lagi gitu, supaya cepat-cepat belanja lagi, retail sales naik lagi. Suku bunga juga masih diturunin, dan artinya ini pasar saham masih akan bagus, setidaknya sampai 1-2 tahun ke depan. Dan juga dari Amerika, suku bunga itu tidak akan dinaikkan dalam 3 tahun ke depan ya. Mengingat seperti krisis 2008, krisis kali ini lebih parah sebenarnya. Jadi tren pasar saham booming ini masih akan terjadi 1-2 tahun ke depan. Saya kasih note highlight, bukan berarti itu tanpa fluktuasi. Semakin booming tren saham naik, pastinya koreksinya juga akan semakin tajam dalam 1 bulan. Contoh kemarin ya, Desember, Januari itu bisa turun sampai 10%. Saya perhatikan setelah naik 35%, turun 10%. Naik lagi 35%, turun 10%. Kita lihat apakah sejak tanggal 1 Februari bottom ini, nanti naik 30%, 35%, mungkin sekitar April sampai Mei, dia akan turun lagi, kemungkinan 10% gitu. Oke, ya, jadi case tentang BPJS ini saya nggak tahu dampaknya seberapa dalam terhadap market, kemungkinan bisa agak memperlambat juga untuk institusi dalam mereka beli jual saham mungkin ya, jika mereka harus urusin ini dulu. Nah, untuk pertumbuhan dari perekonomian PDB 2021 ini dipangkas, tapi ini beritanya ini saya hapuslah, nggak usah terlalu lebay begini. 4,3% masih jauh lebih bagus dan masih lebih realistis dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin yang minus itu. Oke, sedangkan global sendiri, nah global tumbuh 5, Indonesia 4,3, oke dong, cukup bagus. Tesla tentang sentimen Tesla yang mendorong Antam untuk naik terus, be very careful teman-teman, beritanya sangat-sangat di blow up sekali waktu itu, dan ini kita nggak tahu Tesla jadi nggak bangun pabrik di Indonesia. Antam kita punya di 1 Februari untuk investing tuh harganya sangat murah. Kalau teman-teman merasa nggak nyaman, merasa insecure,
takut dengan koreksi, kan kita kan semi investing nih ya. Teman-teman boleh profit taking, berarti Anda jadi trader. Tapi pas masuknya sama dengan kita, sekarang ngerasa deg-degan, boleh profit taking. Tapi kalau kita sendiri sekarang masih nge-hold untuk Antam, masih ada upside. Inco dan Teams juga masih ada potensi meskipun mereka agak-agak sideways. Oke, IHSG saat ini koreksinya normal correction. Kalau saya perhatikan ini ketahan support, dia bisa menguat sampai ke level 6.400 dalam waktu sekitaran 2 sampai 3 bulan gitu ya. Dan juga bisa secara monthly chart ini dalam perkiraan saya bulan Mei, April atau Mei ini bisa sampai ke 6.700 dan habis itu koreksi lagi agak dalam. Oke, nah itu aja teman-teman. Ini ada beberapa saham potensial. Kita ada yang udah beli, ada yang masih masukin watchlist. Kalau yang kita belum masuk watchlist berarti, kalau kita ada yang belum kita beli berarti ini masuk watchlist kayak gitu. Itu aja dari saya. Saya akan coba cek untuk tanya jawabnya buat teman-teman. Ini ada bonus untuk review laporan keuangan emiten. Ini nanti akan kita masukkan dalam rangkuman untuk SODV ya. Coach rangkuman SODV masuknya ke sini, masuknya ke menu education. Nanti teman-teman juga kalau mau lihat ya, education, tapi masuknya yang ke hari ini karena belajar teknikal, jadi kita masukin ke teknikal. Tolong dikasih nomor ya, Coach. Itu aja sih dari saya. Buat teman-teman yang belum join IMTrade, buat nanti sore bisa gabung IMTrade dengan kode SO49, dapat bonus 1 bulan, terbatas jumlah bonusnya, dan hanya untuk sampai hari Minggu besok jam 24.00. Tapi ini sangat terbatas, angkanya kita batasin saat ini. Oke. Nah, itu aja dari saya. Saya mau cek untuk tanya jawabnya sekarang ya. Kripto enggak dulu ya, kita fokus di saham dulu. Kalau PBV Band itu apakah di Trading View juga? Enggak, PBV Band teman-teman lihat di sini. Saya minta tolong tim coach bisa tolong dibantu analisis saham, semuanya harus ada PBV Band. Jadi kalau yang belum ada PBV Band-nya kayak CTRA ini dilengkapin ya coach ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Ini kita taruhin PB Band. Contoh, ini juga nggak ada, tolong dilengkapin PB Band-nya. Hari ini kita akan lengkapin. Yang ada PB Band-nya apa ya? Nah ini, kayak gini. Ya, jadi coach tolong lengkapin PB Band-nya semua saham. Terutama saham-saham yang kita punya. Oke. Pertanyaan lainnya, kapan menggunakan chart logaritmik dan aritmetik? Kalau logaritmik itu untuk lebih ke long term. Kalau short term, kalau trading pakai aritmetik. Hoki nggak apa-apa, dia koreksi 2 hari. Saya lihat ini dampak dari kemarin stock split ya. Dan banyak orang profit taking. Kita akan pantau lagi besok hari Senin. Harum Senin kita update juga ya. Kita hold aja untuk hoki. Chartnya udah real time belum? Ngikutin tanggal terakhir update kita gitu. Last update ini, tanggal last update-nya ini. Jadi keterangan last update-nya ini udah ada. Oke, saya akan update lagi untuk tanya jawab tentang sahamnya lebih detail di ini ya, di live trading ya. Karena sebenarnya saham ini nggak banyak yang berubah, teman-teman ya, nggak banyak yang berubah karena sideways. Aku cuma mau kasih lihat beberapa potensi, beberapa peluang. Beberapa peluang, contohnya kayak ASII. ASII ini disupport banget, teman-teman. Ini disupport banget ya. Kita punya untuk investing, tapi boleh Senin nanti kita consider buat yang belum punya saham bisa masuk buat trading. BMRI juga disupport. Terus
Kalau saham-saham properti malah dia breakout resistant, ini CTRA, SMRA breakout resistant, kayak gitu. Itu aja dari saya hari ini, teman-teman semuanya. Saran saya, teman-teman sebaiknya lihat SODV pekan lalu juga ya, untuk indikator tentang distribusi dan akumulasi, itu sangat menarik sekali gitu. Dan juga menu analisis ini dioprekin semuanya gitu. Bukan cuma video SODV, tapi artikel-artikel untuk analisisnya sesuai dengan nomor bacanya, urutannya. Itu aja dari saya buka dulu chatting room-nya sebentar. Bentar lagi ada event lagi ya. Dari awal dong, Miss, buka chat dengan dasar putih itu gimana dari Benma? Itu aku dulu waktu ikut seminar di US, itu aku dimarahin waktu nanya, ini cara pakai aplikasinya gimana? Dianggap kayak, kamu tuh belajar sendiri cara pakai aplikasi aja nggak ini mesti diajarin satu-satu. Latihan aja, explore aja gitu. Ya, jadi kalau nanti saya ngajarin Anda tentang cara buka chat ini satu persatu, itu jadi slow down banget gitu. Oke, aku kasih share screen cara buka charting di Mtrade. Anda masuk ke menu analysis, klik chart. Jadi mesti masuk ke analysis dulu, kemudian klik chart ya. Baik di aplikasi juga caranya kayak gitu. Jadi ini kebuka semua chartingnya. Gitu. Kalau saya melihat kombinasi MA 20, 50, 100, 200, apakah volume dan RSI, apakah perlu pakai stokastik dan MACD? Kalau aku sendiri ya, MA dan volume itu doang. MACD aja jarang banget aku pakai, apalagi stokastik. Saya nggak suka pakai stokastik karena terlalu banyak noise gitu. RSI juga jarang banget saya pakai. Itu aja sih. Apa perbedaan kegunaan MA 20, 50, 100? 20 MA untuk nentuin tren pendek, 50 tren menengah, 100 tren panjang. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Coba dibaca-baca lagi untuk materinya. BOB, BOW. BOB itu buy on breakout, BOW buy on weakness. Kita akan perbaiki penulisan kita ya, coach. Jangan pakai istilah BOB, BOW bingung. Oke. Jadi kesimpulannya pakai main volume aja, ya, gitu. Oke, kenapa ambil di pucuk? Bukan ambil di pucuk, waktu itu breakout. Kalau terus lari, kan kita saham tuh kita nggak bisa tahu sampai 100% ya. Ya, jadi biasa kan setelah stock split karena harga jatuh belum tentu juga gitu. Jadi hoki kemarin karena pas lagi breakout ya kita beli dan ya tunggu aja teman-teman, sabar aja ya. Oke. Average down udah pernah aku bahas sebelumnya di money management, di SODV money management. Charting tools-nya nggak bisa simpen template ya, harus di-set ulang terus. Oke, coba aku nanti explore ke programmer ya. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Kalau lihat volume gimana, Pak Jimmy Marga Basuki lihat SODV pekan lalu ya. SODV pekan lalu. Thank you semuanya. Sorry ya, nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Bentar lagi ada seminar lagi. Makasih semuanya, selamat berakhir pekan dan salam profit. Jangan lupa teman-teman, jika Anda merasa terbantu dengan layanan kami, berikan bintang 5 di aplikasi dan juga review positif yang juga memberi semangat buat tim kita, semua tim kita, baik programmer, engineering, educator, dan tim semuanya, Markom dan lain-lain, dan juga memotivasi teman-teman pemula. Saya Ellen May, salam profit.